Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Penyakit ini termasuk dalam penyakit jangka panjang, karena virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Dua jenis herpes yang umum dialami, yaitu herpes simplex, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex, HSV, tipe 1 dan 2. Herpes zoster, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster atau virus yang sama dengan penyebab cacar air. Penyebab herpes adalah virus herpes simplex tipe I dan 2. Kedua virus tersebut tergolong ke dalam virus DNA. Virus ini mudah ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak kulit, seperti berciuman atau bersentuhan. Sedangkan pada tipe 2, melakukan kontak seksual adalah penyebab utama penularan virus. Gejala biasanya muncul dalam waktu 3-7 hari setelah seseorang terpapar virus. Gejalanya sendiri diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan yang dialami oleh pengidap. Berikut ini beberapa gejala tersebut. Infeksi primer, gejala awal yang dijumpai berupa bintil berwarna putih tampak berisi air atau disebut sebagai vesikel. Bintik ini muncul berkelompok di atas kulit yang sembab dan kemerahan, eritematosa. Awalnya vesikel tersebut tampak putih, tetapi lama-kelamaan berisi nanah, pus, berwarna hijau. Terkadang dapat ditemukan juga bintil yang telah pecah, sehingga penampakannya seperti sariawan pada kulit. Fase infeksi primer terjadi selama 3 minggu dan sering disertai gejala lainnya. Contohnya seperti demam, lemas, mual, muntah, dan dapat juga ditemukan pembesaran kelenjar di lipat paha atau di sekitar leher. Pada tipe I, gejala umumnya muncul pada daerah pinggang ke atas terutama daerah mulut dan hidung. Infeksi tipe I ini sering disebut sebagai cold sores, yang juga dapat menyerang dinding mukosa mulut dan memberikan tampilan seperti sariawan. Infeksi umumnya dijumpai anak-anak. Fase laten saat gejala membaik, bukan berarti virus telah mati. Virus tersebut beristirahat di dalam sel saraf tulang belakang manusia. Di fase ini, pelepasan virus masih terus berlangsung, meskipun dalam jumlah sedikit. Dengan demikian, bisa saja seseorang terkena infeksi herpes dari pasangannya yang terlihat sehat. Infeksi rekuren, virus yang beristirahat pada fase laten suatu saat dapat aktif kembali. Faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang dapat mengaktifkan infeksi tersebut, antara lain trauma fisik, seperti demam, infeksi oleh penyakit lain, penyakit HIV, AIDS, hubungan intim, kurang istirahat, menstruasi, dan sebagainya. Trauma psikis, seperti gangguan emosional dan depresi. Penggunaan obat-obatan dan terapi kanker. Gejala yang timbul umumnya lebih ringan dibanding infeksi primer dan berlangsung lebih sebentar, yaitu selama Juli 10 hari. Kelainan kulit dapat timbul di tempat yang sama, loko, atau di sekitarnya, non-loko. Sebelum kelainan kulit muncul, pengidap akan mengalami gejala, seperti rasa panas, gatal, dan nyeri. Selain gejala khas dalam setiap fase di atas, berikut ini beberapa jenis gejala tambahan yang bisa saja dialami pengidap. Pada pengidap wanita, gejalanya dapat terjadi disuria atau rasa nyeri saat buang air kecil. Keputihan. Gejala neuropati, meliputi susah buang air kecil, konstipasi, sembelit, ataupun hilang sensasi pada kulit. Pengobatan dilakukan dengan berfokus menghilangkan bekas lepuhan dan mencegah penyebaran virus. Meski koreng dan lepuhan dapat hilang dengan sendirinya, pengobatan yang dilakukan dapat mengurangi komplikasi yang bisa saja dialami oleh pengidap. Sedangkan untuk mengurangi nyeri yang ditimbulkan oleh virus, berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan. Mengonsumsi obat pereda nyeri. Mandi dengan menggunakan air suam. Kompres dengan air hangat atau air dingin pada kulit yang terkena. Menggunakan pakaian dalam berbahan katun. Menggunakan pakaian longgar. Menjaga area koreng tetap kering dan bersih. Khusus ibu hamil dengan penyakit genital, ia wajib melakukan pemeriksaan diri untuk mencegah penularan pada bayi selama proses persalinan berlangsung. Dalam beberapa kasus, penularan dapat menyebabkan komplikasi yang membahayakan nyawa bayi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya.